Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja UTS kami untuk mata kuliah Teknik Pemodelan dan Simulasi. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Baik, nama lengkap saya Maria Skolastika Sandein dengan NPM 51210006. Baik, nama lengkap saya Brigita Adelia Kapitan, NPM 51210007. Baik, dan saya Glorita de Rosari Merenvalo dengan NPM 51210008. Baik, setelah memperkenalkan diri, selanjutnya kita mulai untuk contoh soal yang pertama. Baik, untuk soal nomor 1, PT X memproduksi dua jenis merchandise IPB, yakni gift set 1, jam meja, flash disk 16 GB, dan pulpen. Untuk gift set 2, ID card box, pulpen, gantungan kunci, dengan rincian data sebagai berikut. Biaya bahan, biaya kemasan, lama pembuatan untuk gift set 1 berturut-turut adalah 200.000, 100.000, dan 2 jam. Sedangkan untuk gift set 2 adalah 100.000 dan 80.000 dan untuk 1 jam. Lama pengemasan masing-masing gift set 1 dan gift set 2 adalah 1 jam. Harga jual gift set 1 adalah 300.000 dan gift set 2 adalah 150.000. Setiap bulannya PT X mempunyai waktu pembuatan selama 150 jam dan waktu pengemasan 130 jam. Permintaan gift set 2 selalu terpenuhi, tetapi paling banyak 45 buah gift set 1 yang terpenuhi. PT X ingin mengetahui berapa banyak gift set 1 dan gift set 2 yang harus diproduksi agar keuntungan bulanan yang diperoleh maksimum. Buatkan algoritma yang jelas dalam menyelesaikan masalah program linear berikut dan selesaikan. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan masalah program linear ini, kita akan mengidentifikasi variabel, merumuskan fungsi tujuan, dan menentukan batasan-batasan. Selanjutnya, kita akan memecahkan masalah ini dengan menggunakan metode program linear. Yang pertama, untuk mencari variabel X dan Y, itu X sama dengan jumlah gift set 1 yang diproduksi per bulan. Y-nya sama dengan jumlah gift set 2 yang diproduksi per bulan. Yang kedua, fungsi tujuan atau maksimalkan keuntungan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan bulanan. Keuntungan bulanan dapat dihitung sebagai selisih antara pendapatan atau harga jual gift set 1 dan gift set 2 dengan biaya atau biaya bahan dan biaya kemasan gift set 1 dan gift set 2. Fungsi keuntungannya itu sama dengan fungsi keuntungannya Z, jadi Z sama dengan 300 kali dengan 300X tambah 150Y. Keuntungannya sama dengan pendapatan kurang biaya, keuntungan sama dengan 300.000 X tambah 150.000Y kurang 200.000 X tambah 100.000Y tambah 100.000 X tambah 80Y. Keuntungan sama dengan 300.000 X tambah 150Y kurang 200.000 X kurang 100.000Y kurang 100.000 X kurang 80Y. Jadi keuntungannya sama dengan 0,00X kurang 30.000Y. Sabar.
Fungsi tujuan adalah untuk memaksimalkan nilai Z sama dengan 300.000 X kurang 30.000 Y. Yang berikut kita menentukan batasan-batasan. Terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan. 1. Batasan waktu produksi. Waktu produksi gift set 1, 2 jam per set. Waktu produksi gift set 2, 1 jam per set. Dan waktu produksi total yang tersedia adalah 150 jam. 2X tambah 1Y lebih kecil sama dengan 150. Yang kedua, batasan waktu pengemasan. Waktu pengemasan gift set 1, 1 jam per set. Waktu pengemasan gift set 2, 1 jam per set. Dan waktu pengemasan total yang tersedia adalah 130 jam. Jadi 1X tambah 1Y lebih kecil sama dengan 130. Yang ketiga, batasan permintaan gift set 1. Permintaan gift set 1 tidak boleh melebihi 45 buah atau X lebih kecil sama dengan 45. X, Y lebih besar sama dengan 0. Penyelesaian yang pertama, persamaan yang pertama itu 2X tambah Y sama dengan 150. Jika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 150, maka titik potongnya adalah 0,150. Y sama dengan 0 dan X sama dengan 75, titik potongnya adalah 75,0. Untuk persamaan kedua, X tambah Y sama dengan 130, X sama dengan 0, maka Y sama dengan 130, titik potongnya 0,130. Dan untuk Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 130. Jadi titik potongnya adalah 130,0. Baik, di sini ada grafik dan grafik ini didapat dari persamaan 1 dan persamaan 2. Yang berikut kita akan mencari nilai X dan Y dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi eliminasinya 2X tambah Y sama dengan 150. X tambah Y sama dengan 130. Jadi X dan X habis, sisa 2Y. Maksudnya Y-nya yang habis, yaitu tinggal 2X. Jadi 2X nilai 20 didapat dari 150 kurang 130 jadi 20. X sama dengan 10 karena 20 dibagi dengan 2 sama dengan 10. Untuk substitusi yaitu X tambah Y sama dengan 130, 10 tambah Y sama dengan 130. Jadi 130 kurang 10 hasilnya 120. Yang berikut, karena kita mencari nilai maksimum, maka titik potong itu ada 0,130, 0,120, dan 75,0. Baik, yang berikut kita substitusi masuk dari nilai 300.000 X tambah 150 Y. Jadi 300.000 dikali dengan titik potong yaitu 0 tambah 150 Y dikali dengan titik potongnya yaitu 130. Jadi hasilnya yaitu 19.500. Dan untuk seterusnya seperti itu. Yang berikut soal kedua. Sebuah perusahaan angkutan sedang mempertimbangkan untuk mengangkut 4 macam barang dengan rincian berat dan biaya masing-masing sebagai berikut. Berat barang per itemnya itu kilogram, kalau biaya per item itu rupiah. Jadi di sini ada 4. Pada tabel di sini ada 4, yaitu barang A, B, C, dan D. Berat per item untuk barang A itu 3 kilogram dan biayanya 70. Kalau untuk yang B, berat per itemnya 4 kilogram dan biayanya 85.000. Yang berikut
Untuk yang C, berat per itemnya 2 kg dan biayanya 65.000. Terus yang untuk D, itu berat per itemnya 1 dan biaya per itemnya 35. Kapasitas pengangkutannya adalah 5 ton. Barang apa yang harus diangkut dan berapa banyaknya agar diperoleh penerimaan maksimum. Buatlah algoritma untuk menyelesaikan masalah program dinamik dan selesaikan. Baik, dalam tabel tersebut disajikan langkah-langkah perhitungan menggunakan program dinamik untuk mendapatkan penerimaan maksimum. Jadi penyelesaiannya yang pertama itu diketahui barang A, berat per itemnya 3 kg dan biaya per itemnya 70. Barang B, berat per itemnya 4 kg dan biaya per itemnya 85. Barang C, berat per itemnya 2 kg dan biaya per itemnya 65. Barang D, berat per itemnya 1 kg dan biaya per itemnya 36. Untuk menyelesaikan ini kita perlu melakukan iterasi. Di sini jika berat barang lebih besar dari berat maksimum yang didapat atau dapat diangkut, maka nilai pada tabel sama dengan nilai pada baris sebelumnya untuk berat yang sama. Dan jika berat barang lebih kecil atau sama dengan berat maksimum yang dapat diangkut, maka nilai pada tabel adalah maksimum antara nilai pada baris sebelumnya untuk berat maksimum kurang berat barang tambah dengan biaya barang. Setelah itu, di sini disajikan tabel, ada barang A, itu A, B, C, dan D. Kalau beratnya itu ada dari 0 sampai yang paling tertinggi kan 5 ton. Jadi 0 sampai 5.000 kg. Baik, jika di kondisi 0, maka barang yang diangkut, jika di beratnya 0 kg, maka tidak ada barang yang diangkut, makanya hasilnya 0, 0, 0, 0, dan 0. Selanjutnya jika di 100 maka nilainya 70, 200 nilainya 70, 300 nilainya 70, 470 dan 500 itu 140. Itu didapat dari 70 ditambah 70. Kalau untuk yang B di kondisi 0 kg itu dapat 0, yang di bagian ini 1000 kg itu biayanya 70, di 2000 kg itu biayanya 70, di 300 kg itu biayanya 70 didapat dari 70 tambah dengan 85. Yang begitu juga untuk yang beratnya 4000 kg dan untuk yang 5000 kg itu 225 didapat dari 155 itu ditambahkan lagi dengan 70. Yang untuk C di bagian 0 kg itu tetap 0, di bagian 1000 kg itu 70, di bagian 2000 kg itu 65, terus di bagian 3000 kg itu biayanya 135. 135 itu kita dapat dari 70 ditambahkan dengan 65. Kemudian di bagian 4000 kg itu dapat 220 itu didapat dari 155, kita tambahkan lagi dengan 65. Dan juga sama untuk bagian yang beratnya 5000 kg. Selanjutnya untuk yang D di 0 kg itu tetap 0, di 1000 kg itu 35, berat yang 2000 kg-nya 100 itu didapat dari ini. Itu didapat dari 65 ditambah 35. Terus yang di berat 3000 kg itu biayanya 135. Itu sama didapat dari 70 tambah 65. Untuk yang biaya yang berat 4000 kg itu tetap 220 juga ditambahkan dari 155 tambah 65, dan untuk yang 5000 kg itu 235 itu didapat dari biaya yang 100 ditambahkan lagi dengan 135 sehingga hasilnya 235. Baik, setelah itu kita mendapatkan nilai maksimumnya yaitu 235. Itu diperoleh dari nilai terbesar di kolom terakhir. Kolom terakhir itu di bagian 5000 kg. Jadi kita angkat 235 itu dari situ. Dan barang yang bisa diangkut itu ada barang B, barang C, dan barang A.
Soal yang ketiga, suatu penyakit yang diderita oleh 0,2% populasi penduduk di suatu daerah, terdapat sebuah alat uji dengan tingkat akurasi 99% dalam mendeteksi penderita penyakit tersebut. Namun, alat tersebut memiliki kemungkinan 0,6% false positif, yaitu kesalahan mendeteksi orang tidak sakit namun dideteksi sakit. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit? Terlebih dahulu, buatkan algoritmanya untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan menggunakan metode Bayes dan selesaikan. Anda dapat menggunakan teorema Bayes untuk menghitung probabilitas bahwa seseorang yang dideteksi sakit oleh alat ini benar-benar sakit. Diketahui A sama dengan seseorang benar-benar sakit atau positive coordination. B, seseorang dideteksi sakit oleh alat positive test result. Peluang A sama dengan probabilitas seseorang benar-benar sakit sama dengan 0,2% sama dengan 0,002. Peluang B terhadap A sama dengan tingkat akurasi alat atau probabilitas mendeteksi positif jika seseorang benar-benar sakit sama dengan 99% sama dengan 0,99. Peluang B terhadap min A sama dengan probabilitas mendekati hasil positif palsu atau false positif sama dengan 0,6% sama dengan 0,006. Kemudian kita akan menggunakan teorema Bayes untuk menghitung peluang A terhadap B. Rumus probabilitas bersyarat. Peluang A terhadap B sama dengan peluang B terhadap A kali peluang A per peluang B. Peluang A terhadap B sama dengan probabilitas bersyarat A yang diberikan oleh B. Peluang B terhadap A, probabilitas bersyarat B yang diberikan oleh A. Peluang A sama dengan probabilitas kejadian A, peluang B sama dengan probabilitas kejadian B. Peluang min A adalah probabilitas seseorang tidak sakit yang dapat dihitung sebagai 1 kurang peluang A. Peluang min A sama dengan 1 kurang 0,002 sama dengan 0,998. Hitung peluang B. Peluang B sama dengan 0,99 kali 0,002 tambah 0,006 kali 0,998. Hitung peluang A terhadap B. Peluang A terhadap B sama dengan 0,99 kali 0,002 atau 0,99 kali 0,002 tambah 0,006 tambah 0,998. Sekarang mari kita hitung nilainya. Peluang A terhadap B sama dengan 0,99 kali 0,002 atau 0,99 kali 0,002 tambah 0,006 kali 0,998. Peluang A terhadap B sama dengan 0,00198 per 0,00198 tambah 0,005988. Peluang A terhadap B sama dengan 0,2486. Jadi, jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, probabilitas mereka benar-benar sakit dengan nilai 24,86%. Baik, inilah penyelesaian UTS dari kelompok kami. Terima kasih.